Penyembahan yang begitu dahsyat. Memang hari ini saya bicara tentang true love. Dahsyat ya. Haleluya. Dan yang WL kita hari ini adalah pengantin baru. Jadi on fire. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga nggak menyangka juga ya, karena yang saya kenal sebelumnya berbeda, tapi ini adalah yang terbaik. Amin. Karena waktu itu sedang yang lama itu menghadap kepada saya. Saya juga bingung bagaimana, tapi ternyata ini nggak bingung, punya pegangan yang benar. Amin. Ya makanya anak-anak muda yang belum menikah, kalau memilih itu harus yang tepat. Supaya kalau saya mengkonseling lebih gampang. Ya, haleluya. Haleluya. Karena berapa lama yang lalu saya memberkati sebuah pernikahan dan akhirnya masalah. Yang mengaku aku ini masih bujana. Ya, dipalsukan identitasnya, tapi ternyata sekarang makanya hati-hati. Jangan bilang saya masih jomblo, itu bisa diketahui dari KTP. Nomor KTP-nya aja ketahuan ini orang udah menikah atau belum. Jadi akhirnya ada pendeta teman saya juga, teman dalam Tuhan, ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang baru mengatakan kami masih bujana dan kami mau menikah. Benar diberkati. Tapi nggak lama ya, 1 minggu deh. 1 mingguan ketahuan ke saya. Nah, saya telepon pendetanya. Saya bilang, Pak, ini lapor polisi. Kalau tidak, karena Bapak udah ketahui secara hukumnya ikut serta melakukannya. Lalu nangis-nangis lah pengantin. Nah, jadi kenapa saya ngomong ini? Sekaligus pengumuman. Jadi ke depan kalau ada yang menikah harus berhati-hati. Jadi jangan coba-coba mengatakan saya masih bujana, itu ketahuan. Dan ketika Anda menyerahkan KTP ke saya akan cek di aplikasi. Ketahuan namanya Rudi Sinaga atau Jupri Sinaga. Ketahuan. Jadi zamannya udah berubah. Ya. Ini akte aslinya masih saya tahan. Saya tunggu mereka datang berdua. Saya pengen marahin sekalian. Ya kan gitu. Ini benar-benar marah. Karena gereja dibohongi. Nah, jadi kalau orang bilang pendeta boleh marah, boleh. Kalau udah keterlaluan. Kalau nggak ada hukum mungkin bisa tempelin. Tapi kan masuk penjara kita ya. Ya ini banyak orang sekarang ini nggak takut Tuhan. Nggak takut orang berbohong. Mau itu gereja nggak ada urusan ya. Jadi saudara, nanti ke depan bukan saya mempersulit bagi yang mau menikah, tapi memang bentuk kehati-hatian. Karena sudah terjadi, saya sudah berkati, ternyata pindah ke gereja lain yang menikah dengan perempuan yang baru. Dan anehnya istrinya juga setuju itu. Makanya ayo wanita-wanita punya harga diri. Jangan setuju suamimu jadi poligami. Amin ya. Sendiri akan berani. Sendiri nggak berani. Nah ini wanita Kristen setuju suaminya poligami. Itu bukan lagi bodoh ya. Apa itu? Super bodoh. Ya. Nah baik. Jadi saya bersyukur teman saya ini udah lama gak ketemu 3 tahun ya setelah pandemi. Ternyata menikah bagi orang yang tepat. Selamat dulu ya. Saya minta maaf kami gak bisa datang. Haleluya. Ya, baik. Hari ini saya bicara tentang namanya true love. Nah, setiap kita pasti senang ini. Karena bicara tentang kasih benar, itulah syarat untuk kita menjadi pribadi yang menyembah kepada Tuhan.
Kalau bicara doa pujian penyembahan, bukanlah aktivitas seperti tadi hamba Tuhan memimpin kita melalui pujian dan penyembahan, kita tepuk tangan dan melompat-lompat. Itu hanya aktivitasnya. Tetapi syarat untuk masuk ke sana, kita harus memiliki yang disebut true love. Pertanyaannya, ini terjadi di luar atau di dalam? Siapa yang setuju ini di luar? Siapa yang setuju? Ini di luar terjadi. Coba angkat tangan. Nah, yang setuju ini terjadi dalam diri kita, dalam hati kita. Coba angkat tangan. Artinya, ini bukan terjadi di luar tubuh, tapi terjadi dalam tubuh. Makanya jangan heran kalau ada orang mengatakan sama seorang gadis, kenapa kamu bisa menikah dengan laki-laki? Anda nggak tahu buaya aja nggak mau dekat, nggak selera melihat wajahnya. Tapi kenapa kamu bisa mencintai dia? Karena apa? Cinta itu lahir dari dalam. Amin. Meskipun dari pandangan pertama, tapi semuanya dibawa ke dalam. Kalau orang tanya kepada saya, kenapa kamu menikah dengan Bu Lesti? Bagaimana kamu mencintai dia yang pertama? Maka jawaban saya yang pertama. Karena saya melihat dia yang pertama dengan cantik. Karena kalau bicara baik belum saya tahu. Betul kan? Dia cantik. Sehingga ada pendekatan emosional dengan berbagai alasan. Ditambah kebersamaan. Pulang doa pekerja saya antar pulang. Nah, kan gitu kan? Dan secara perlahan-lahan timbullah cinta yang tulus. Dan itulah yang terakhir dalam hidupnya, maupun juga yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, kalau cinta sudah benar, kita bisa menghadapi situasi seberat apapun. Segala ujian kita mampu melewati. Baik dia kaya maupun miskin, tetap kita bahagia di samping. Karena cinta itu memiliki energi yang luar biasa. Amin. Jadi walaupun orang mengatakan, kok salah matanya? Matanya di mana? Iya kan? Buaya yang begitu rakus daging, gak selera lihat wajahnya. Tapi itulah cinta. Kidung Agung mengatakan, sekalipun orang memberi segalanya, tak dapat memadamkan cinta. Makanya hati-hati dengan cinta. Jangan salah mencintai. Karena Alkitab mengatakan air yang banyak tidak mampu memadamkannya. Sungai-sungai tidak mampu menghanyutkannya. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus hanya gara-gara ini. Betul tak? Tapi jangan banyak orang juga yang kehilangan segalanya hanya karena ini. Tetapi banyak orang juga berbahagia sampai akhir hidupnya. Itu juga karena tergantung bagaimana kita membahagiakan. Baik. Kita baca sama-sama ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Yang bawa Alkitab baca, kalau nggak bawa mati di atas. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya pribadi yang menyembah itu harus diperbaharui dari hari ke hari menjadi orang yang benar. Sehingga penyembahan yang diucapkan itu menjadi penyembahan, menjadi rupa yang harum yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi bukan kata-katanya, bukan teorinya. Kita tahu teori itu gampang. Banyak materi saya tentang doa pujian penyembahan, banyak. Kriteria doa itu ada banyak. Kriteria penyembahan juga banyak. Ya. True love di
diambil dari kata Yunani yang artinya alihitini agape. Nah, pengertian ini berkembang menjadi 4 kriteria. Makanya dalam bahasa Yunani itu sangat luas pengertian. Bahasa Yunani itu sebetulnya gampang, tinggal hafal dan cara menulis. Beda dengan bahasa Inggris, grammarnya agak susah. Ya bagi yang belajar, karena saya kuliah untuk itu kan. Yang kalau saudara itu udah mau S2. Kalau tidak ada hambatan tahun depan. Haleluya. Nah, yang pertama dikatakan kasih yang tulus. Kasih yang tulus itu disebutkan dalam bahasa itu elikrinis agape. Kasih yang tulus. Dan ketulusan itu tidak bisa dengan dibuat-buat. Coba perhatikan orang yang senyum kepada Anda akan ketahuan kalau senyumnya dipaksa. Dan juga ketahuan kalau orang ini senyum dengan kita memang dengan dasar yang menghargai. Saya senyum dengan Bu Lesti dengan hati yang tulus karena saya mencintai dia. Meskipun kadang-kadang beda pendapat, kadang-kadang tajam pendapatnya, kadang-kadang berantem juga. Sudah berantem belum? Sudah? Oh iya. Jadi kalau bilang kamu gak pernah berantem, bohong. Kenapa kadang-kadang beda pendapat? Untuk kita menemukan mana yang harus kita tunggu. Kemarin saya ngomong di mobil bersama dengan anak saya Chelsea. Jel, kamu boleh berdebat dengan kamu. Pertahankan pendapat. Boleh. Tetapi pada akhirnya kita harus menemukan jalan yang terbaik. Jadi saya tidak mendidik atau membawa keluarga itu ya istilahnya sifatnya otoriter, tapi sifatnya demokrasi, tapi sifatnya juga harus dengan cara yang benar. Nah, cinta yang tulus dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gak gampang ya. Sekarang saya tanya, minggu lalu saya bicara. Alkitab berkata, kalau seteru lapar, berilah dia makan. Pertanyaan saya, gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Tapi disitulah ujian kita. Di situ ujian hati kita. Kalau bahasa kami sama Bu Lesti, orang yang tidak senang dengan kita tidak perlu kita tahu bagaimana keadaannya, terserah. Tapi ketika dia datang, kita pastikan diri kita apapun yang dia perlukan. Kalau kita mampu membantu, kita bantu. Amin. Kecuali kita nggak mampu ya. Kenapa? Bukan kepada pribadinya saya melakukan yang terbaik, tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Dan juga tidak perlu orang lain tahu. Cukup saya dengan dia dengan Tuhan. Kalau ada ketulusan di antara kita, persahabatan tidak pernah pecah. Gereja juga tidak akan ada perpecahan. Kalau segala sesuatunya melakukan hanya untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu pada saudara. 23 tahun saya melayani Tuhan. Mulai tahun 98. Betul ya? 98. Saya cuma satu kali pindah gereja. Gereja yang pertama adalah yaitu di GBI, dulu masih Hotel Kaisar ya Pak, bersama dengan Pak Awi. Ini orang lama berintis bersama saya, beliau ini. Awal-awal 2010. Yang hampir saya dikebukin orang juga dia mendampingi saya.
Betul saudara. Ya betul. Saksi hidup beliau ini. Saya stres setiap minggu digangguin oleh orang-orang yang aneh-aneh. Minta duit, minta uang 500.000 persembahan aja nggak habis 100. Iya. Nah saudara, karena pada waktu itu saya membangun gereja ini, yaitu merintis. Sebelumnya saya tidak pernah pindah-pindah gereja. Perbedaan tajam dan jauh. Serangan demi serangan, perbedaan pendapat ini dan itu. Tapi itu merupakan ujian. Sejauh mana hati saya. Saya bukan setia kepada gembala saya, tidak. Tapi setia kepada Tuhan. Amin. Oh sebelumnya kita sinodenya ya. Sinode menuju Betani maksudnya gini. Itu proses waktu. Karena semua ketulusan. Saudara, saya mengunjungi siapapun yang mungkin orang tidak menguntungkan dalam kasat mata. Saya tidak lakukan untuk manusia. Saya perlakukan juga buat Tuhan. Maka kita enak bersahabat dengan siapapun kalau kita punya hati yang tulus. Sahabat menurut saya tidak selalu sependapat. Harus siap berdebat. Harus siap berbeda pendapat. Tetapi ingat baik-baik, persahabatan lebih penting dari sebuah perbedaan. Kenapa? Yang kita cintai pribadinya bukanlah perbedaan. Tapi berapa banyak orang pecah persahabatan hanya karena beda pendapat, hanya karena beda salah paham. Karena kuncinya belum melakukannya seperti untuk Tuhan. Elikirinas agapi, karena dasarnya dari Tuhan. Nah, jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama memiliki kasih yang tulus meskipun kita disalah paham. Haleluya. Memang gak benar juga, saya jujur secara pribadi, secara manusia ya, berontak juga hati saya. Berontak ketika, aduh mana mungkin ya. Tapi kita harus mampu melawan perasaan kita. Karena hidup itu bukan perasaan terus. Kadang-kadang perlu perasaan, tapi kalau mengandalkan perasaan, kita menjadi orang yang gampang terluka. Ya. Kalau terus kita mengandalkan perasaan, maka kita menjadi pribadi yang mudah terluka. Dan orang yang terluka, kecenderungannya melukai perasaan orang lain. Dan orang yang mudah melukai orang, tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Dia akan berputar-putar di padang dunia. Makanya pastikan hati kita tidak boleh gampang terluka. Ya. Nah orang-orang yang terluka itu perhatikan lagu-lagu selalu lagu yang sedih. Ya. Selalu lagu sedih. Perhatikan aja. Kalau nggak percaya coba tes. Berarti kalau lagu. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Mulai ya? Ada dulu lagu. Kembalikan saja aku pada ibuku atau ayahku. Masih kalau tahun 90-an. Ada yang belum lahir juga di sini ya. Nah, Anda tahu lagu itu lagu itu lahir karena pribadi yang menyanyikan itu juga ayahnya dan ibunya berpisah dan akhirnya juga dia berpisah dengan orang yang dia cinta. Dan lagu itu pernah dilarang oleh Ibu Tin melalui Harmoko menjadi lagu yang terlarang. Masih ingat gak?
Seusia saya masih ingat, tapi kalau di bawah-bawah saya belum ingat, mungkin belum lahir. Karena apa, saudara? Waktu itu lagu itu fenomenal dan menjadi tren, dan tanpa disadari perceraian terjadi di mana-mana. Karena lagu diputuskan, tidak boleh. Obed Mesak menciptakan sebuah lagu yang dikatakan jika ada kesempatan dia akan menjadi suami dari seorang istri. Kenapa? Karena waktu itu dia berdua hati dan akhirnya istrinya meninggalkannya, mereka berpisah sampai hari ini. Makanya hati-hati dengan perasaan. Karena orang yang terluka, dia juga hanya cenderung melukai orang lain, tapi juga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti sifat-sifat yang membuat orang lain juga kecewa. Bahasa kasarnya, dia menjadi ragi yang menghabiskan banyak anugerah. Makanya itu perhatikan kepada siapa kita mendengar. Jangan salah mendengar dan juga jangan salah berguna. Amin. Yang kedua dikatakan alitini agapi. Alitini agapi ini yaitu kasih yang sejati. Yang tadi tema kita, true love. True love itu kasih yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang setia. Begitu luas, bahasa Yunani itu satu kata bisa pengertian yang panjang, menyimpulkan berbagai bahasa. Ini Yohanes 15:13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Inilah pribadi Yesus. Kasih yang sejati. Pernah saya memberikan sebuah testimoni dalam status. Kalau bicara sahabat itu, bukan berapa banyak yang dia perbuat buat Anda, tetapi seberapa banyak dia ada ketika Anda dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sulit, dan pada waktu Anda membutuhkannya, dia selalu ada. Siapa yang ada di situ? Sangat sulit manusia melakukan ini. Di masa pandemi, saudara, ada teman saya mengeluh, minta tolong kepada saya. Dulu beli banyak menolong saya, luar biasa. Boleh saya katakan saya makan uangnya ratusan juta. Betul. Terakhir tahun berapa itu? 2013 saya dikasih uang 10 juta. Nah pada waktu masa pandemi, saudara, dia hancur-hancuran, ekonominya hancur luar biasa. Dan saya pernah tinggal bersama dengan teman saya, ada orang Batak juga. Saya hubungi, Pak Petrus minta tolong saya. Usahakan saya perlu uang untuk pinjam ini. Aduh, waktu itu saya nggak punya uang. Memang lagi kondisinya kan. Saya banyak pikir gereja, saya pikirkan apa semuanya bagaimana supaya kita salurkan sembako bagi yang butuh juga. Waktu itu kan. Aduh, akhirnya saya usahakan dapatlah melalui teman. Saya menjamin. Nah hal yang sama, dia minta tolong, boleh gak hubungi teman kita yang dulu. Karena beliau lagi kaya juga, di masa pandemi aja kaya. Saudara, apa yang terjadi? Saya hanya bilang shalom. Saya diblokir saudara sampai hari ini. Aduh, nyesek di hati. Kami dulu itu bersama bertiga, mereka udah berkeluarga, saya masih single waktu itu. Kami hidup bersama, kadang-kadang jual kabel untuk bisa makan di Siaga Raya. Masih kenal gak Pak orangnya? Kayaknya Pak Awi tahu, saya gak ngomong. Pak Awi tahu itu. Kami jual kabel untuk bisa makan waktu masa 20 tahun yang lalu begini. Atau 18 tahun yang lalu. Anaknya udah mahasiswa sekarang, dulu anaknya masih bayi. Diblokir. Cuma saya bilang shalom, dibaca diblokir. Kenapa saya tadi diblokir? Saya buka HP saya nomor lain. Oh iya, saya diblokir. Sampai hari ini. Saya bilang saya juga gak minta uang sebetulnya.
Bukan buat saya juga minta tolong, karena teman kita lagi susah. Karena saya tahu teman saya ini dia menolong sahabat kami ini habis-habisan. Maaf ya, luar dalam dia bantu. Saya tahu persis. Kan dulu masih jaya dia punya studio rekaman. Dia seorang kontraktor. Saya memang tidak bisa menolong dia banyak waktu. Tapi saya akan melarikan diri. Waktu dia membutuhkan. Saya ikut memikirkan, saya ikut mendoakan. Sampai hari ini. Saya memang belum bisa menjadi sahabat sejati bagi dia. Karena yang bisa sahabat sejati hanya Tuhan Yesus. Yang mengorbankan nyawanya bagi para sahabat. Dan Alkitab berkata, kamu saya tidak panggil sebagai seorang anak. Tapi hari ini saya panggil kamu sebagai seorang sahabat. Dan Alkitab berkata, jika engkau mengasihi aku, kasihilah sesamamu manusia. Terutama di kalangan kita ini. Dan kasih yang dimaksudkan di sini, kasih yang tidak pamrih. Artis memberi, Tuhan tidak dapat kemuliaan. Tidak dapat kemuliaan. Kenapa? Mereka yang dapat kemuliaan. Masuk koran, masuk TV. Tapi coba, apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tuhan yang tahu. Upahmu ada di surga. Jadi jangan kagum dengan orang yang suka memberi. Kalau di apa namanya? Dipampang di televisi, masukkan ke koran. Ya orang yang baik hati, murah hati. Dia baik, ya upahnya sudah di situ. Orang seperti ini tidak masuk kriteria memberkati Tuhan. Jadi ketika nanti kamu suatu saat, dulu saya peduli orang lain. Kenapa begitu sekarang ini gak ada yang peduli? Ya, karena kamu dulu sudah terima upahnya di sana. Setuju ya dengan saya? Tapi Tuhan Yesus tidak pamrih. Nah, kita mengambil teladan itu. Kita akan pernah pamrih. Kita juga perlu dihitungan. Tidak penting. Karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita tidak sebanding. Ya. Apa yang kita perbuat bagi Tuhan, bagi sesama tidak sebanding. Kasih Allah kepada kita yang mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Ini ada lagunya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang ketiga disebut pistis agapi. Pistis agapi. Yang artinya kasih yang setia. Banyak orang punya loyalitas, tapi tidak semua orang memiliki kesetiaan. Yang mudah itu, saya bilang setia itu gampang, nggak gampang. Tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia tidak akan membenci yang lain seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa di Alkitab yang menjadi saingan Tuhan ini Mammon? Aneh ya? Kau hampir disamakan.
Saingan Tuhan Mamon ini sering Alkitab menceritakan. Karena saudara, dengan uang orang bisa membunuh orang, bisa menipu, bisa menjual persahabatan, bisa menjual siapapun oleh karena uang. Bahkan dia bisa bersumpah hanya karena uang, padahal dia melakukan. Kalau Basuki Cahayapurnama mengatakan orang yang kena korupsi itu mendadak rohani, demi apapun dia rela bersumpah. Ya kayak tadi saya bilang tadi, orang nggak perlu beli gereja, bisa bohongi gereja, ya kan? Makanya kan pendeta-pendeta karismatik itu terlalu tulus ya. Coba kalau gereja KBP nggak bisa, diselidiki 3 bulan. Jadi nggak mudah orang mengaku aku ini masih bujana. Ya puji Tuhan, GBI sudah mulai lengkap sekarang, rapi, sudah mulai mengikuti gereja KBP. Jadi sekarang klik namanya muncul ini, biografinya ketahuan. Kayak saya ini, ID saya udah ketahuan, termasuk di Pemprov DKI. Jadi kalau klik aja Petrus Marius di aplikasi muncul, oh dia orang ini. Kalau pernah punya kasus, oh kasusnya catatannya ini, ada semua. Ya. Jadi saudara, kita harus memilih. Mau pilih Mamon atau Tuhan? Alkitab masih contoh dalam Matius, seorang pemuda yang kaya. Pada waktu itu Tuhan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya masuk dalam kerajaan surga? Terus katakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, sebab dari situlah tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bilang semua saya dalam itu. Artinya anaknya hampir sempurna. Ya. Waktu lalu saya bicara mengenai kadar kasih. Ya. Oh, satu lagi yang belum. Saya rasa Tuhan kalau bicara kepada kita nggak pernah konyol. Tuhan ngomong satu lagi yang belum. Pergilah sekarang, jual hartamu, bagikan bagi orang miskin, lalu ikut aku. Wih, anak muda ini dia dengan sedih hati dan pergi. Oleh karena hartanya banyak. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu konyol? Ini ujian itu sama seperti Abraham. Waktu Tuhan menguji imannya, Tuhan katakan, hai Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu itu, sembelih dari korban bakaran kepadamu. Abraham tidak mengatakan, Tuhan ini gimana sih bikin orang jantungan? Ya kan? Tuhan yang ngomong, akan lahir kau punya anak, nanti akan keturunannya memenuhi bumi. Sekarang Tuhan gak kasih, mau ambil lagi. Kurang puas kan Tuhan menguji saya? Umur saya hampir 100 tahun, istri saya 75 tahun. Sekarang Tuhan ambil. Akhirnya Tuhan mengeluh. Nah, gambaran Abraham ini sebetulnya dicontohkan kepada anak muda ini. Begitu ujiannya mau disembelih anaknya, Abraham, berhenti. Aku udah tahu hatimu bukan di situ, tapi memang kau mencintai aku. Anak muda ini juga Tuhan melakukan kepada dia hal yang sama. Hatimu kepada Mamon atau kepada Allah? Aduh, tidak mudah. Kalau kita berpikir secara matematik, makanya kita harus bertumbuh dalam iman, setia. Bicara setia, bisa kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan kita komitmen. Itu bicara setia. Ini bicara kasih. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kita betapa banyaknya orang kehilangan kesempatan dalam hidup oleh karena malu. Dan ini juga bisa terjadi di dalam gereja, perpecahan oleh karena uang ini.
mencurigai satu sama lain ya, karena istilahnya bendahara itu banyak uang, jangan-jangan uang gereja dipakai. Oh, pendeta tadi punya mobil, oh mungkin uang gereja yang diambil itu. Iya kan? Nggak bisa terjadi yang demikian. Bisa pecah. Bisa ya. Ya sama ini, saya itu seperti mau disingkirkan. Dulu itu begitu dekat sama saya, tapi sekarang kok rendah ya. Bisa terjadi. Dan kecurigaan selalu di sini. Buya sih, gimana gak dekat gembala sama dia? Soalnya gak bawa makanan terus, bawa makanan enak-enak lagi. Ditraktir ke restoran Chinese food. Ya. Dan amplopnya tiap minggu datang lagi. Bisa terjadi yang demikian. Kecurigaan. Dan ini yang bisa merubah kesetiaan kita. Gara-gara Yesus. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari sebuah peristiwa ini. Berapa lama yang lalu ada orang yang bertemu dengan saya dan dia tanya pendapat saya. Dan begini, Pak, saya punya kebutuhan di jalan sekian. Tapi juga di satu, kalau saya pilih ini, ya, jalan ini kacau memang. Tapi solusinya, tapi masalah saya itu selesai. Dan tidak ada jalan lain. Ini harus selalu. Nah, ini saya diperhadapkan sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk saya jawab. Coba saya bilang, yang pertama, hidup ini harus punya target, harus punya goal. Kenapa? Waktu terus berjalan, umur kita terus bertambah. Betul tak? Saya tidak setuju dengan sikapmu dan keputusanmu, tapi juga saya nggak mau melarang. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Nah, oleh karena itu kamu harus punya target dalam hidupmu, di mana kamu harus berhenti dari sikap itu. Jangan hanya gara-gara untuk makan sehari-hari kau mengorbankan segala. Saya bicara. Dan karena sudah terjadi, sekarang kamu harus punya target dalam hidup untuk meninggalkan. Saya sekali lagi ya, saya nggak kompromi kesalahan. Tapi di sisi lain juga, saya nggak menemukan solusi, hanya itu yang saya temukan. Semuanya persoalannya di dalamnya adalah mau. Kalau istri saya ngomong begini, pokoknya tinggalkan itu, solusinya ada. Saya bilang, kalau dia punya iman, ya. Masalahnya nggak punya iman. Nah, kita ini juga bukan pengusaha yang menyediakan lahan pekerjaan, betul enggak? Kita hamba Tuhan. Kalaupun misalnya kita mengerjakan yang lain, hanya sebagai sarana dan penopang, supaya kita bisa melayani dengan berkat yang Tuhan sediakan. Dan kedua yang bilang, doa. Dan yang ketiga, Anda harus tertanam dalam gereja lokal. Karena gereja lokal itu terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Itu yang mendoakan kamu sehari-hari, yang berjaga-jaga senantiasa di hadapan Allah. Setia. Jadi nanti kalau sini lahir pengusaha-pengusaha, ya jangan mengkhianati persahabatan. Amin. Terutama saya yang khotbah depan ini loh, jangan. Ya, besok-besok Bang Rudi jadi pengusaha properti kan nggak tahu loh. Hari Yesus ada yang tahu, ya kan? 23 tahun yang lalu saya nggak tahu saya jadi apa, ya kan? Hari ini orang itu bisa kita lihat, baru gitu aja. Besok bisa, wow, bisa. Yusuf
narapidana, mana ada masa depan. Tapi besok, wih, kepala narapidana bisa sujud di hadapannya. Apa itu Daud? Dia kan gembala domba, masih banyak, masih lebih banyak. Itu cuma 3 ekor. Pemain musik. Kalau grup band seperti Ariel Noah betul ya, Peter Pan. Ada penontonnya. Ini penonton cuma kambing domba sama binatang hutan, singa dan beruang. Tapi siapa yang boleh tahu? Justru dari kandang domba lah Tuhan bawa dia menerima pengurapan seorang raja. Dari kecapi yang sederhana, justru itulah yang mengusir setan dia sampai ke istana raja. Dari ketapel, dari umbat yang dia selama ini hanya digunakan untuk membela diri, melindungi kambing dombanya. Siapa yang tahu bisa membawa kemenangan bagi Israel, mengalahkan Goliat? Gak ada yang tahu kan? Jadi talenta yang kita punya itu gak ada yang sia-sia. Gak ada. Kalau sia-sia itu kalau kita gak menghargai talenta yang kita miliki. Ya. Setiap kita punya talenta. Saya gak bisa masak seperti Lawi, gak bisa. Ya, karena memang di situ Pak Awi talentanya. Saya gak bisa juga pribadi yang begitu lihat orang langsung ramai seperti Kaniwa. Gak bisa, memang begitu pribadi Kaniwa. Masing-masing kita punya talenta. Saya gak bisa seperti Bu Mary yang senyum terus. Saya gak bisa, memang begitu karakter Bu Mary. Ya kan? Sama dalam berpenampilan juga. Saya gak bisa berpenampilan seperti orang lain. Saya seperti saya. Kepala saya seperti ini, sedikit gundul, ada rambutnya. Kan itu. Selalu di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa. Amin. Ada, pasti ada. Amin. Hanya kita nggak menyadari saja. Dan yang keempat, ya, ini nggak gampang ya. Tisi tiki agapi, kasih yang mau berkorban. Berkorban. Korban perasaan, korban waktu, korban harta, korban segalanya. Inilah yang disebut true love. Dan kalau kita memiliki 4 kriteria ini, maka kita layak menjadi seorang penyembah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 4 kriteria itu, itulah kunci menjadi seorang penyembah. Masalahnya itu latihan. Menjadi seorang worship leader itu ada unsur entertainment. Ya, kita lakukan. Ya. Semua orang bisa melakukannya. Ini hanya masalah jam terbang. Ya. Ada orang yang jam terbangnya tinggi tanpa persiapan bisa nyanyi. Dulu pernah saya ngobrol sama Pak Fitri, dia ngomong ke saya ahli dalam memimpin pujian, tanpa persiapan pun bisa. Ya. Karena udah puluhan tahun. Tapi yang tidak bisa kita ini syarat ini yang benar. Ini bukan masalah jam terbang, ini masalah ujian waktu. Maka dari itu, kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan Oh Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan segenap hatiku.
Aku sembah Kau Yesus Tuhan. Aku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku serahkan hatimu Tuhan. Nah, inilah syarat tadi menjadi penyembah. Nah, karena kenapa kita harus memiliki kriteria yang di atas? Karena kita harus terus-menerus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Allah. Dan seorang penyembah harus dia terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. 12 murid Yesus, satu pribadi Yesus. Dan ketika orang melihat susah membedakannya. Mana wajah Tuhan Yesus? Mana wajah Petrus? Mana wajah Yudas Iskariot? Makanya pada waktu Tuhan Yesus serahkan dan ditangkap di Taman Getsemani, Yudas harus datang dan mencium Tuhan Yesus. Dan katakan, siapa yang saya cium? Itulah dia, dan tangkaplah dia. Kenapa? Wajahnya mirip. Kenapa mirip? Karena bersama-sama dalam kemuliaan. Nanti perhatikan aja nanti kalau kita pengurapan yang sama. Pemilihnya juga kayak, apakah mereka satu bapak satu ibu? Ada kemiripan. Pasti bisa. Nah, untuk bertumbuh dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus diperlukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Siapa itu? Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan orang Kristen tadinya, tapi penganiaya jemaat. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada waktu itu mata jasmani yang menjadi buta dan tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan di sana Tuhan berbicara kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dan pada waktu itu juga Rasul Paulus hidupnya diubah 180 derajat. Bahkan dia rela mati di penjara oleh karena nama Yesus. Kita tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perempuan Samaria, wanita Samaria ini latar belakangnya begini. Samaria itu sebetulnya orang Israel yang pernikahannya kacau balau, pernikahan campuran, sehingga mereka disingkirkan di sebuah kota yang bernama Samaria, dan mereka tidak diizinkan masuk ke bait Allah. Nah, wanita ini cantik. Yang pria-pria senang wanita cantik kan? Halo? Ya. Hah? Gak mau nolak? Setiap pria pasti senang melihat wanita cantik, betul nggak? Nalurinya. Jangan karena ada Bu Mary. Senang. Saya juga senang melihat wanita cantik. Senang ya? Senang. Jangan salah paham dulu. Dia cantik dan kaya. Wih, cantik, kaya. Tapi dia punya kelemahan, itu mengalami kekosongan hidup. Dan berganti-ganti pria dalam hidupnya. Tentu pria yang dicari bukan pria yang jelek-jelek, pasti ganteng-ganteng. Seganteng-ganteng saya lah. Pasti ganteng-ganteng. Dan kalau dia nggak suka, dia usir tuh laki-laki. Silakan. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dari rumahnya masuk ke sumur, maksudnya ke pinggir sumur, menimba air, bukan masuk ke dalam sumur. Dia hidup dengan 4 laki-laki. Saya nggak tahu jadwalnya gimana. 4 dalam satu rumah. Bukan poligami, tapi poliandri. Ngeri. Hanya untuk memuaskan hatinya sebetulnya, kekosongan. Kalau dalam ilmu kedokteran, bagi wanita tidak terlalu penting bagian masalah seks. Ya, beda dengan laki-laki, kebutuhan utamanya itu. Wanita apa? Dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang.
Tapi dari semua laki-laki yang hidup dengan dia tidak menemukan itu. Sehingga jiwanya kosong. Artis Amerika yang terkenal dulu, yang bernama Marilyn Monroe, dia 7 kali menikah. Nah, salah satu pacar gelapnya itu John Kennedy. Dan yang pernah dekat dengan dia itu termasuk mantan presiden kita dulu, pernah dekat. Karena presiden kita juga jago, apa namanya? Kita tahu lah ya, bagaimana menyentuh perasaan wanita. Sebenarnya. Tapi dia mati. Waktu dia meninggal, dia tulis surat. Oleh karena apa? Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari laki-laki manapun. 7 kayak ganti baju. Jiwanya terus. Nah, wanita itu bisa langsung. Dan sebelum dia meninggal, datang Billy Graham menemui dia dan mengatakan, kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan terus. Dia jawab, siapa itu Tuhan? Dengan gagahnya, dia kaya, cantik, aktris dan penyanyi, lengkap. Siapa itu Tuhan? Wih, semua yang tahu. Dan akhirnya mati dengan bunuh diri. Tapi wanita Samaria ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubah. Dia pergi ke kota. Dia pergi ke kota. Dan setelah dia pergi ke kota, apa yang terjadi? Dia bawa satu kota untuk terima Yesus. Tuhan katakan, panggil suami. Tuhan, saya tidak punya suami. Betul kata, karena yang hidup dalam saat ini pun juga bukan suami, tapi hanya teman. Apa istilah Jakarta ini? Cuman-cuman ya. Kekasih gelap. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, arah hidupnya diubah. Dan dikagumi bukan lagi karena parasnya yang tidak ada penginjil sebesar beliau yang baru belum dibaptis, belum ikut show atau kom. Mungkin belum baca Alkitab, nggak sempat. Tapi dalam waktu sekejap dia bawa satu kota yang tadinya dikenal dia hanya wanita penghibur, hanya wanita kesucian. Sekarang dia menjadi pembawa berita yang menggembirakan. Satu kota terima Yesus. Haleluya. Amin. Melalui apa? Perjumpaan. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara supaya hidup kita diubah, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu pengalaman pribadi. Ini Tuhan tidak peduli masa lalu kita, apapun latar belakang. Saya tidak peduli latar belakang tukang tipu kah, pembunuh kah kamu, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli kamu hari ini dan seterusnya. Dunia bisa menghakimi kita dengan masa lalu, tapi Tuhan juga punya prinsip yang berbeda bahwa bagaimana kamu hari ini. Justru disitulah Yesus mati untuk kita. Karena dosa dan perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Karena dokter itu hanya dibutuhkan oleh orang sakit dan bukan orang yang sehat. Dokter tidak laku di antara orang yang sehat, hanya laku di antara orang yang sakit. Dan itulah Yesus datang. Dia laku di antara orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita. Mari angkat doa kita. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus. Terimalah sekarang, terimalah sekarang
persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya disenangkan hati-Mu Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya disenangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya disenangkan hati-Mu Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya disenangkan hati-Mu Tuhan. Disenangkan hati-Mu Tuhan. Disenangkan hati-Mu Tuhan. Kita semuanya yang sudah berbahasa roh, bangkitkan roh kita. Supaya bertanda dalam roh kita. Yang boleh berbahasa roh, sembah Tuhan. Pakai nama Yesus. Supaya firman yang tertanam dalam roh dan jiwa kita. Bahasa roh. Semua yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu terbatas menyampaikan firman. Engkau Allah tidak pernah terbatas melawat dan menjamahkan semua. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu berkembang, firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami hari ini, menjadi rema dalam hidup kami.